Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada pembahasan zuhud. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengartikan beberapa pengertian zuhud. Salah satunya dunia itu di tangan dan akhirat itu di dalam hati. Ada juga yang mengatakan zuhud itu apa? Az-zuhdu fid dunya wa huwa zuhud fin nas. Zuhud yang dikatakan zuhud di dunia itu adalah zuhud terhadap apa yang ada pada manusia. Jadi artinya yang ada pada manusia apa? Jabatan dan lain sebagainya. Jadi kita zuhud untuk tidak mengambil punya dia. Ini namanya zuhud juga. Ada yang mengartikan zuhud itu wahwa al-qanaah. Seorang yang menerima apa adanya, itu namanya zuhud. Ada juga yang mengatakan az-zuhud wahwa az-zuhdu fil jawfi. Zuhud itu terhadap semua lubang mulut, hidung, telinga dan lain sebagainya. Ada yang menjaga. Itu zuhud namanya. Makanya seseorang yang menjaga mulutnya untuk tidak makan yang haram, itu juga pengertian daripada zuhud. Sekarang kita akan melihat darajat. Darajat itu tingkatan zuhud. Nanti kita akan lihat kita masuk kepada tingkatan yang mana. Apa nak kita mau katanya? Yang ada kalian mah. Kemudian nanti ada yang kedua, inqisam. Inqisam itu pembagian. Beda pembagian sama tingkatan. Kalau tingkatan itu level. Jadi artinya makin tinggi seperti surga Firdaus. Surga Firdaus itu level tinggi. Ya. Ini begitu juga. Zuhud ada level tinggi, ada level menengah, ada level bawah. Kemudian zuhud itu ada juga pembagian zuhud. Seperti riba. Ada riba ini, itu pembagian namanya. Tapi kalau darajat itu level atau tingkatan. Sekarang kita akan melihat, ya sebelum kita masuk ke pembagian zuhud, kita akan lihat tingkatan level zuhud. Nanti kalau kita lihat pernah kena katanya dalam zuhud level ini, ya. Berarti kalau tidak kena berarti belum zuhud lagi, yang belum zuhud. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ad-darajah al-ula ini pengertian zuhud level yang pertama. Ini level pertama. Makanya kalau di dalam surga itu namanya darajat. Kalau neraka darakat. Darakat itu makin ke bawah. Darajat makin ke atas. Maka seorang yang sudah dapat derajat dari Allah itu ke atas terus dia. Kalau darakat makin lama makin ke bawah. Inilah sifatnya neraka. Neraka itu makin ke bawah makin panas. Makin ke bawah makin hina. Makin ke bawah makin susah. Tetapi kalau surga makin ke atas makin nikmat dan makin eksklusif. Ya. Ini kita mulai dari bawah dulu. Ad-darajah al-ula ayyazhada fid dunya wa huwa laha wa qalbuhu ilaiha ma'ilun wa nafsuhu ilaiha multafitah. Ini masih level pertama. Jadi seorang itu berzuhud terhadap dunia, berzuhud terhadap harta, tapi hatinya masih condong sama harta. Hatinya masih condong sama jabatan. Ala Pak tak kejar jabatan, tapi hatinya masih condong, Pak. Menyogejut dah cok ci itu tutah demaya. Nyohana dah cok hanam demi tapu, ya, Pak. Jadi ini zuhud level pertama. Seorang itu untuk apa kita cari harta? Kalau diberikan kita ini kan juga ambil juga. Ya, nyohana dah cok hanam demi tapu, ya, Pak. Ini zuhud level pertama. Kita mungkin level pertama zuhud. Alah haid ada bercerok, dah ibadah, dah menyujuk, dah cok, Pak. Kalau diberikan kita ambil, enggak ambilkan ya sudah. Ya.
Wa huwa mabda'u zuhdi. Ini zuhud permulaan. Jadi maka kalau ingin memulai zuhud itu, mulailah dari ini, level ini. Kita tinggalkan sesuatu tapi hati kita masih cenderung kepada sesuatu hal itu. Kita meninggalkan maksiat tetapi masih cenderung untuk berbuat maksiat, untuk korupsi punya orang lain. Tapi kita sudah memulainya dengan untuk meninggalkan hal-hal seperti itu. Ya, ini namanya zuhud pada level pertama. Kemudian yang kedua, ad-darajah ats-tsaniyah. Ini kita naik lagi level kedua. Level kedua, alladzi yatruku dunya tau'an listiqarihi. Dia meninggalkan dunia karena begitu hinanya dunia ini. Kenapa tidak mau mencuri? Begitu hinanya mencuri itu. Kenapa tidak mau korupsi? Begitu hinanya korupsi itu. Kenapa tidak mau cari harta sebanyak-banyaknya? Begitu hinanya harta itu. Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan peperangan. Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, coba kamu lihat kambing ini. Kambing ini sudah mati. Kemudian dia dijauhi oleh teman-temannya. Apa kata sahabat Rasulullah? Betul ya Rasulullah. Dulu kambing ini ketika masih hidup, dia selalu bersama teman-temannya. Tapi ketika dia mati, dia ditinggalkan begitu saja oleh teman-temannya. Kenapa? Tidak ada manfaat apa-apa. Maka Rasulullah mengatakan, begitulah dunia, kata Rasulullah. Dunia itu ibarat kambing yang sudah mati. Seorang yang tahu kalau dunia itu seperti kambing mati, maka dia akan meninggalkan dunia itu. Ya, ini pada level kedua. Jadi dia itu meninggalkan dunia, dia itu meninggalkan harta, jabatan dan lain sebagainya karena begitu hina sekali. Ya. Orang seperti ini, kalladzi yatruku dirhaman li ajli dirhamaini. Dia meninggalkan satu untuk dapat dua. Ya. Ini kalau kita tinggalkan ini akan dapat yang lebih besar lagi dari Allah. Seperti orang mancing. Ketika seseorang mancing, dia mengorbankan satu ekor ikan kecil untuk mendapatkan seekor ikan besar. Seorang mengorbankan waktunya untuk meninggalkan dunia untuk mendapatkan yang lebih besar lagi setelah dia meninggal dunia. Ini level kedua. Bahkan pemutnya ada yang lebih besar lagi dari ini. Kenapa tidak korupsi? Untuk apa ada korupsi? Korupsi cuma dunan medemai. Kalau kita tinggalkan itu akan lebih dapat 2 kali lipat daripada itu. Ya, ini level kedua. Artinya dia meninggalkan sesuatu hal itu karena itu sangat hina sekali. Ya, sangat hina sekali. Memang dilihat oleh orang lain, mah bodoh tak dengku dah lagu. Harta kana mandum kana hai necok. Padahal dalam pikiran dia, saya tinggalkan harta ini untuk dapat harta lebih banyak lagi. Ya. Saya bersedekah satu untuk dapat yang lebih banyak lagi. Saya berinfak satu untuk dapat lebih banyak lagi. Maka orang lain yang melihat kita bersedekah, mah dengkunya ka rugo apa rugo. Dia sudah membantu ini, bantu itu, habis duit dia. Padahal dalam kepala dia, saya mengorbankan satu untuk mendapatkan lebih banyak dari satu. Saya mengorbankan 2 untuk lebih banyak daripada 2. Maka setiap apa yang dikeluarkan itu merupakan kenikmatan bagi dia. Dia meninggalkan maksiat, kenikmatan bagi dia. Kenapa? Akan mendapatkan lebih daripada itu lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa innahu la yasuqu alaihi. Dia tidak berat untuk meninggalkan itu. Kenapa tidak berat? Karena dia itu wa in kana yahtaju ila intidar qalil. Karena dia itu perlu menunggu ada waktu. Tidak apa-apalah, saya mengorbankan satu, tidak apa-apa, nanti dapat lagi 2. Ya. Seorang berjihad di jalan Allah peka nanti akan dibalas lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud level kedua. Artinya dia meninggalkan dunia, kenikmatan dunia untuk mengharapkan yang lebih dahsyat lagi daripada dunia. Kapan dia tahu lebih dahsyat? Ketika dia meninggal dunia nanti sakaratul maut. Dia sudah berpindah dari alam dunia, alam ke alam alimul ghaibi wa syahadah. Maka alam barzah itu merupakan alam yang diberikan nikmat oleh Allah lebih dahsyat dibandingkan alam dunia. Inilah yang diharapkan oleh dia. Dan dia tidak merasa susah kalau ketika meninggalkan itu. Hana susah ya.
Tidak susah dia meninggalkan maksiat, tidak susah dia. Tidak susah dia meninggalkan bersedekah, sudah hilang hartanya 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, enggak susah dia. Dia enggak susah. Karena apa? Dia mengharapkan yang lebih banyak lagi daripada itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Wa yadhunnu fi nafsihi, dan dia yakin betul annahu taraka syai'an lahu qadra lima huwa a'zam qadra minhu. Ketika dia meninggalkan sesuatu, dia menunggu sesuatu hal yang lebih besar daripada ini. Ini zuhud pada level yang kedua ini. Sekadang zuhud pada level yang ketiga. Ini zuhud pada level level yang tinggi, level tinggi. Inilah zuhud-zuhudnya para sahabat dan zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin zuhud seperti ini, bisa bukan tidak bisa. Mulailah dari pertama. Ini mabda' ya. Walaupun kita sudah ini tapi masih condong kepada itu biasa. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, la budda bil mumarasah. Seorang itu hendaklah dengan mumarasah, latihan-latihan. Seorang anak tak bisa berjalan berlari tanpa latihan dulu. Maka ketika umur dia di bawah 1 tahun, dia mencoba untuk berjalan, jatuh lagi, berjalan lagi, jatuh lagi. Tak mungkin kita sebagai orang tua, baik ni jak-jak ni, rut tebi-tebi. Anak itu tetap dia berjalan. Sehingga dia itu sudah terbiasa dengan jalannya. Sama seperti seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kondisi seorang di padang mahsyar?" Rasulullah mengatakan, ada orang yang berjalan dengan tangannya, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yamshi ala aidihim?" Bagaimana berjalan dengan tangannya ya Rasulullah, sedangkan dia di dunia berjalan dengan kakinya? Apa kata Rasulullah SAW? Allah yang bisa menjalankan kalian ketika di dunia dengan kaki kalian dan terbiasa dengan kaki kalian, Allah juga bisa menjalankan kalian dengan tangan kalian. Kenapa? Karena ketika dibangkitkan, kalian selalu mengasah tangan untuk berjalan. Maka terus di padang mahsyar kalian akan terus berjalan dengan tangan. Itu tidak aneh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dunia kalian dulu tidak bisa jalan juga, tetapi karena sering latihan dengan kaki, maka bisa berjalan. Apalagi di padang mahsyar nanti tidak bisa berjalan dengan tangan, tapi latihan. Allah melarang orang ini untuk berjalan dengan tangan. Kenapa? Karena dosanya. Maka gejuk-gejuk pun diazab oleh Allah, sekarang jalan dengan tangan. Tidak bisa, pokoknya jalan dengan tangan. Ya, akhirnya dia bisa berjalan dengan tangan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang level yang ketiga. Wahya al-ulya. Ini level zuhud paling tinggi ini. Bagaimana zuhud level paling tinggi? Ayazhada tau'an wa yazhada fi zuhdihi fala yara zuhdahu. Idh la yara annahu taraka syai'an. Dia sudah berzuhud tetapi tidak merasa dia itu zuhud. Dan tidak merasa meninggalkan sesuatu. Tidak ada meninggalkan sesuatu. Dan tidak susah sama sekali dia. Yang kehidupan yang dijalani selama ini itulah zuhud. Ya, Pak. Cuma orang lain saja, sayang dengkunya, harta le depilan ni andro ya. Dia merasa memang tidak ada apa-apanya, artinya tidak ada sesuatu yang dia tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beda pikir Rasulullah urung paling gatin, Pak. Rasulullah melamar Aisyah saja sampai berapa ratus ekor unta. Ratusan unta melamar Khadijah, Pak. Ketika melamar Khadijah sampai ratusan unta. Satu unta itu berapa? Tetapi semua itu hilang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya itu tidak dirasai oleh Rasulullah. Biasa saja. Jadi artinya apa? Maka kalau sudah hilang harta saya gara-gara zuhud, tidak. Jadi artinya apa? Beliau menjalaninya seperti biasa saja. Cuma orang lain yang melihat, Rasulullah kibarnya, sahabat itu, si bulannya, sayang nih, dulu punya harta sekarang tak punya lagi. Jadi zuhud pada level paling tinggi, dia tak merasa kehilangan. Utsman bin Affan tidak merasa kehilangan hartanya, padahal beliau itu setiap hari mengambil, ya Rasulullah, ambil ini untuk perang ya Rasulullah, ambil ini untuk anak yatim ya Rasulullah, ambil tanah saya ya Rasulullah. Tidak merasa kurang. Menyebutkan ke pikir-pikir lain. Ini tanah sudah berapa hektar sudah saya kasih untuk orang lain. Sudah berapa hektar sudah saya wakafkan. Ini kalau wakafkan lagi untuk saya apa? Untuk anak saya apa? Ya kita perhitungkan. Tapi Utsman bin Affan tidak merasa kehilangan hartanya. Tidak merasa kehilangan hartanya. Makanya di dalam sejarah itu, di dalam sejarah sahabat itu,
Sahabat yang paling kaya dan paling zuhud itu adalah Utsman. Beliau sudah paling kaya, paling zuhud lagi, Pak. Dari mana kezuhudan beliau? Beliau merasa hartanya tidak pernah hilang dari beliau. Tidak pernah hilang. Jadi artinya tidak cenderung pun ke harta itu, ya, Pak. Tidak cenderung ke harta itu. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak merasa hilang, tidak merasa kalau sudah zuhud begini, hilang ini, tidak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini berbeda dengan yang kedua tadi. Kenapa demikian? Idh arafa anna dunya la syai'a. Ini orang pada level ketiga ini, level tertinggi ini, level ketiga ini level paling tinggi ini. Dia menganggap dunia itu tidak ada apa-apanya. Mungkin dapat cerah oleh dunia ini. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dalam satu riwayat umur beliau 1000 tahun lebih. Ada yang mengatakan 1250 tahun. Ada yang mengatakan umur Nabi Nuh itu sesuai dengan Al-Quran tis'a'alafin, ya. Apa tis'umi'ah 950 tahun. 1000 kurang 50 tahun berarti 950 tahun. Ada yang mengatakan tidak, itu dakwah beliau lebih daripada itu umurnya. Maka ada yang bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Madza wajadta Nuh? Kamu dapat apa dari umur 950 tahun, dapat apa?" Ya. Lagi kita tanya Pak Dron kedua periodenya, apa yang teme kedua periode? Oh, letak ke tanah kamu temah, hotel kamu temah, je kamu temah, mandu kamu temah, ya, Pak. Oh, hebat hadra ni bukannya. Jadi baik rugo kedua periode hanam teme tepu, ya, Pak. Dua periode cuma 10 tahun ni, Pak. 10 tahun ni. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam kan 2 periode, lebih periode kan, Pak. 1000 tahun. Umur beliau 1000 sekian ratus tahun. Kan cukupnya. Ditanya oleh apa namanya? Masyarakat bertanya, Nabi Nuh, hai Nuh, madza wajadta? Kamu dapat apa? Apa kata Nabi Nuh? Dunia ini, kata beliau, itu tidak jauh beda seperti sebuah rumah. Perhatikan makna filosofi dari kalimat Nabi Nuh ini, Pak, yang keluar dari mulut beliau. Jadi kata beliau, dunia ini ibarat sebuah rumah. Ketika saya masuk dari pintu depan, saya keluar dari pintu belakang, la ajidu syai'an. Saya tidak dapat apa-apa. Padahal kalau rumah itu kan sesuatu hal ada semua di situ. Tetapi saya tidak dapat apa-apa, katanya. Maknanya saya tidak menikmati apa-apa, saya tidak mengambil apa-apa, sehingga saya meninggal dunia. Ada apa, Nuh? Dunia itu la syai'an. Ada apa-apanya dunia ini? Tidak ada apa-apa. Apa yang kita makan habis, apa yang kita pakai rusak, ya, Pak. Yang kita makan habis, yang kita pakai rusak, yang kita beli juga rusak. Jadi itulah dunia, ya, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ini juga perkataan Imam Al-Qurtubi ini merupakan level-level zuhud paling tinggi juga. Beliau mengatakan dunia itu tidak lebih dari 2. Imma tatrukuha au tatrukuka. Dunia itu akan meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dunia. Kalimatnya pendek, cuma mengandung makna yang luas sekali. Kamu meninggalkan dunia bagaimana? Hek tamita peng, hek tamita rezeki, hek tapedang rumah dan lain sebagainya. Tiba-tiba kalian meninggalkan rumah begitu saja. Artinya kenikmatan kan cuma sebentar saja. Seorang kalau ada umur 60 tahun, dia bukan nikmat dari kecil, tidak. Dia setelah balik dapat haji umur 20 tahun, dia baru bekerja. Dia bekerja mencari harta ke sana kemari, sehingga meninggal dunia pada usia 60 tahun. Maknanya apa? Dari 20 tahun dia kerja, tambah 40 tahun, cuma 40 tahun saja dia nikmati dunia itu. Hasil kerja dia 40 tahun. Kan rugi itu. Tetapi kalau dia itu patuh dan taat kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan itu abadi. Bagaimana abadi? Setelah dia sebelum meninggal sebenarnya sudah dapat kenikmatan itu. Di dunia sudah dapat kenikmatan itu. Ketika sakaratul maut sudah dapat kenikmatan itu. Ketika di alam barzakh lebih-lebih lagi dapat kenikmatan itu, cuma belum sempurna. Nanti disempurnakan oleh Allah ketika masuk ke dalam surga, semua nikmat yang kurang semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dunia tidak. Dunia berikan apa sama kita? Dunia memberikan sesuatu kepada kita ketika kita masih hidup. Ketika meninggal anak-anak itu pun lejo. Bahkan harta kita diperebutkan oleh orang lain. Bahkan gara-gara sabah motor mentang, anak katanya karu dan menumpahkan darah satu sama lain. Gara-gara sabah motor, gara-gara kunci mobil saja.
Gara-gara tanah saja, Pak. Sudah ribut. Ya kada calon katanya. Kita meninggal dunia, yang kita tinggalkan dosa saja. Bahkan dosa anemi karu gara-garanya. Ima pakai anemi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Imma tatrukuha au tatrukuka. Ada kalanya kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu. Hanai pakai le katanya pakai pecat nih, Pak. Dulu kita hebat, setelah itu nak dipakai lagi dipecat. Kenapa? Karena stroke, karena penyakit dan lain sebagainya. Itulah dunia, nak ada apa-apa dunia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini zuhud level paling tinggi. Ya. Oke. Wala yara nafsahu tarikan syai'an. Dia merasa tidak ada kekurangan sedikit. Biasa saja jalankan dunia ini. Nabi Muhammad tidak ada merasa kekurangan dan ya Allah lungka kurungnya hanap. Maka Rasulullah minta apa? Seperti yang kita ungkapkan pertemuan yang lalu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin. Makna miskin dalam tanda kutip ya salah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah pada ayat yang lain, pada doa yang lain, Rasulullah mengatakan, ya Allah jauhkan saya dari bakhil, minal bukhli wal jubni wal fakri, dan dari fakir. Ini kok bertolak belakang? Sebenarnya tidak bertolak belakang. Yang pertama, kita sudah membahas, kita ulangi saja. Yang pertama, ya Allah jauhkan saya dari miskin. Ini apa maksudnya? Maksud dari miskin, saya ya Allah tidak perlu ini ya Allah. Baik nunjuk kurun lai mentong. Ya, untuk apa? Saya mau zuhud. Yang maksud miskin di sini, jadikan saya zuhud ya Allah. Jadikan saya qanaah. Jadikan saya ini sifat-sifat qanaah, sifat-sifat zuhud ada sama saya ya Allah. Dan menerima apa adanya. Ini maksud Rasulullah, ahyini miskinan wa aminni miskinan. Dan jauhkan saya dari sifat fakir. Fakir itu apa? Seseorang yang tidak punya apa-apa dan dia ingin memiliki sesuatu hal itu, apapun mau dia lakukan. Jauhkan saya dari itu ya Allah. Ya, ini maksudnya. Jadi bukan nantinya umah hanjik gathin, umah apa hanjik kaya, gayu gathin kan, Mbak. Sahabat Rasulullah Utsman bin Affan itu sangat kaya sekali dan beliau juga sangat zuhud sekali. Ini derajat ya, derajat. Sekarang pembagian zuhud. Zuhud itu dibagi tiga ya. Zuhud itu dibagi tiga. Yang pertama namanya zuhudul khaifin. Orang zuhud karena takut ya. Pekan zuhud hanya hanata zuhud itu lan neraka ya. Kenapa zuhud? Artinya menerima apa adanya dan lain sebagainya, karena saya takut dapat azab dari Allah. Maka alasan seorang zuhud yang pertama karena takut diazab, karena takut kepada neraka, karena takut nanti kemarahan Allah Subhanahu wa taala, maka dia zuhud. Ailu tak gemita harta, ala ailu tak gemita itu murka Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud khaifin namanya. Jadi zuhudul khaifin. Seorang zuhud karena takut kepada sesuatu. Ya, ini yang pertama. Oke. Ayakunam an-najata minan nar wa min sairil alam ka'adzabil kubri. Jadi seseorang itu takut sengsara dia nanti dikubur. Nya menyuhana tadhur nanti kakak ke gadu oleh Allah ya, Mbak. Kalau tidak kanaah gadu oleh Allah ya, Mbak. Wa munaqashatul hisab. Nanti diajak dialog di padang mahsyar. Itu yang saya takuti, Pak. Ya. Menyo diajak dialog, Rasulullah mengatakan manuqisha halaka. Siapa yang diajak dialog oleh Allah maka dia akan sengsara, seumur hidup dia sengsara. Wa khatara sirat, dan saya takut nanti kalau tidak zuhud dia tersirat nanti ruh damang dalam neraka. Wa sa'ir ma baina yaday abdi minal ahwal kama warada bihil akhbar. Dan sesuatu hal yang lain yang ditakuti oleh seorang hamba, seperti yang disebutkan beberapa di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hamba itu tidak begini maka akan begini, maka dia zuhud. Ya, dia menjadikan dunia itu di tangannya. Walaupun nanti waktu sudah hilang, waktu tahji kan Mbak, tahji becu. Ya Mbak, maka kada halu hotan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sudah, sekarang level apa? Bukan level, pembagian yang kedua.
Ini pembagian. Kalau tadi itu level, kelompok pertama tadi level. Sekarang pembagian. Pembagian yang kedua, ini namanya zuhudur rajin. Zahid, zuhudnya ar-rajin namanya. Apa itu zuhud rajin? Zuhud rajin adalah seseorang itu ragbatun fi thawabillah. Dia mengharapkan pahala dari Allah. Ini lu harap pahalanya. Bukan zuhud, lu harap pahala. Kenapa bersedekah, harta kan berkurang, lu harap pahala dari Allah. Kenapa tidak mau begini, saya harap pahala dari Allah. Kenapa tidak tamak terhadap harta, pulang kabeh peng kayi. Lu hana buku lu. Bukan lu harap pahala mentang dari Allah. Saya ini mengorbankan satu untuk dapat dua. Ya. Saya dah harapkan yang dua itu saya harapkan. Ini namanya zuhdu ar-rajin. Zuhud orang-orang yang mengharap. Wa na'imah. Dia berzuhud karena mengharap nikmat Allah yang lebih dahsyat dibandingkan itu lagi. Contohkan begini. Seorang itu dia mengharapkan amal salehnya. Dengan amal salehnya dia ketika itu berdoa kepada Allah. Ini namanya tawasul dengan amal ibadah. Dia ingin lebih dahsyat lagi daripada itu. Apa lebih dahsyat? Ya Allah, saya sudah berbuat ini, sudah berbuat ini. Ini seperti ada dalam Riyadhus Shalihin. Saya mau ya Allah, anak saya nak pernah sembuh-sembuh ya Allah. Saya sudah berobat ke sana kemari, anak nak pernah sembuh. Saya mohon ya Allah, Ini amal ibadah yang sudah saya lakukan ini, saya mohon menjadi tawasul saya untuk menyembuhkan anak saya itu ya Allah. Dia ingin lebih dahsyat lagi, Pak. Ya, lebih dahsyat lagi. Dia ingin bisa dengan amal ibadah tadi bisa menyembuhkan anak-anak. Ini seperti yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Artinya bertawasul dengan amal ibadah dia untuk mendapatkan hal yang lebih dahsyat lagi, Pak. Wal ladzat al-mau'udah fi jannatihi. Dan dia ini orang seperti ini, dia melakukan sesuatu untuk apa? Untuk dapat nikmat di dalam surga. Ini pembagian kedua, nikmat itu zuhdur rajin namanya. Kalau kita ada seperti ini, berarti ini namanya zuhdur rajin namanya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga wahya al-ulya. Ini pembagian yang ketiga. Ini pembagian ini termasuk pembagian yang level tinggi juga nih. Walaupun ini bukan seperti tadi, Pak. Ini tapi namanya pembagian ya, pembagian tadi. Pembagian pada yang ketiga, tetapi kalau kita lihat ini sudah derajatnya sudah hebat sekali. Apa yang ketiga? Yang ketiga namanya zuhdul muhibbin namanya. Seorang zuhud itu kenapa? Karena takut kepada Allah. Seorang zuhud kenapa? Karena ingin ketemu dengan Allah. Seorang zuhud kenapa? Karena menjaga supaya Allah tidak murka dan muncul ridha Allah. Baca-baca Allah ya. Kenapa salat? Karena Allah. Kenapa berpuasa? Karena Allah. Kenapa melakukan ini? Karena ingin ketemu dengan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah. Mana karena Allah? Kalau tadi karena takut pada siksa. Ini udah siksa hendak kemahnya. Yang kedua begitu juga. Kenapa zuhud? Supaya dapat pahala lebih dahsyat daripada ini. Tapi yang ketiga tidak. Kenapa ini? Karena Allah. Ya, saya karena Allah. Kenapa berbuat ini? Karena Allah. Semua karena Allah. Makanya muncullah kalimat ikhlas. Ya, ikhlas. Maka ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dan hamba itu. Sehingga digambarkan rajulun tasaddaqa, dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ini sebuah analogi. Ini sebuah perumpamaan. Maknanya tangan kiri dan kanan kan terpisah. Artinya ketika tangan ini bersedekah sampai-sampai tangan kiri tidak tahu. Kita bersedekah sesuatu sampai-sampai orang lain tidak tahu ini dari mana. Ya, Pak. Kenapa? Karena dia nggak ada harap apa-apa. Yang diharap apa? Karena Allah. Jangan tahu nih, Pak. Ini zuhud muhibbin namanya. Pekan ron lagi nyawa karena Allah mandu. Pekan untuk ilmu karena Allah. Ini zuhudul muhibbin. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah pembahasannya sudah habis. Kita baca ini sedikit. Falhasil an-zuhda. Jadi dari dua pembahasan tadi. Jadi kesimpulannya, zuhud itu apa sebenarnya? Zuhud itu ibaratun anir raghbah an hudhurin nafsi kulliha. Zuhud itu untuk mencari harga diri dan nilai.
Itu zuhud. Maka nanti kalau ada tingkatan-tingkatannya, artinya kalau tingkatan level pertama berarti nilai dia cuma sekian. Level kedua nilai dia cuma sekian. Level ketiga nilai dia cuma sekian di sisi Allah. Kita kan sekarang mencari nilai. Kalau kita beli sesuatu, bendanya sama, tetapi harganya beda. Ketika ditanya kenapa beda, nilainya yang membuat berbeda. Nilai. Mobil sama, berat sama, semua sama, casing sama. Waktu ditanya ini berapa harganya? Ini 200 juta. Kalau ini 1 miliar. Hai, pokok beda. Ya kan motor sama, ban sama, mandum sama. Nilainya yang berbeda. Mobil ini nilainya sedikit, kalau ini nilainya banyak. Inilah fungsi zuhud. Maka kalau kita berzuhud di dunia ini, nilai kita akan terangkat dengan zuhud itu. Maka tapi kalau kita ingin mencari bukan nilai, ya, maka ada orang salat terus salat, tapi nilai hana nilai, Pak. Sembahyang tahajud puluhan rakaat, tapi tidak ada nilai. Tidak ada nilai bagaimana? Salatnya ditolak oleh Allah. Salatnya tidak ada punya nilai, tidak ada nilai apa-apa. Khusyuk tidak ada, apa-apa tidak ada, ya, Pak. Makanya Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau mengatakan salatul rak'ataini ba'da salatil isya afdalu. 2 rakaat setelah salat isya, nyape salat isya atau yang sunat. Atau yang dimaksud di sini, habis salat isya kita sudah salat sunat, mau tidur kita salat lagi. Ini ada 2 pemahaman. Itu lebih baik dibandingkan dengan salat tulal lail, kata Ibnu Abbas. Sepanjang malam wa qalbuhu sahid, hatinya lalai. Artinya tidak ada nilai, tidak ada nilai. Kita kenapa ketika mencari barang sesuatu hal, kenapa nilai kita tanya? Nyo padum yum nyo HP-nya yum murah 7 juta mertu. Nyo HP-nya nyo mahal nyo. Yum ji 5 juta. Ulun ke doncok 5 juta, bertahan lama dan bisa ini bisa itu. Nyo walaupun murah, hanya pakai, tak pakai sihat harus rusak. Kita mencari nilai. Kenapa dalam beribadah kita tidak cari nilai juga? Kenapa kita cari banyaknya? Nyo cari banyak ibadah, untuk apa banyak kalau tidak punya nilai? Makanya salah satu untuk mencari nilai, ya, adalah zuhud. Zuhud itu untuk bisa mengetahui bagaimana nilai pribadi seseorang itu. Ya, tipulan nilainya demikian, tipulan nilai bagian. Bahkan kita sendiri sudah tahu, Pak. Ya, tipulan walaupun temayang tapi cuma nak gok tapi hana nilai tepu ya, hana nilai. Itu menak tapi kayaknya, Pak. Temayang tapi itu menak tapi. Yang tipulan walaupun dia itu ahli ibadah, berzikir selalu, yang ribah gok tapi. Itu simpulan itu, walaupun dia begitu, itu mulutnya itu matanya selalu lihat maksiatnya, Pak. Kita saja bisa memberikan nilai pada orang lain. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu untuk mencari nilai itu tidak ada lain kecuali dengan zuhud, Pak. Wa mahma raghiba an hudhudzin nafsi raghiba anil baqa' fid dunya faqasara amaluhu la muhala. Ya, Pak. Maka kalau dia ingin mencari jati diri dia akan berpikir 2 kali terhadap dunia ini. Nyo kalau saya cari dunia kan tak ada nilai sama sekali, Pak. Habis dicari dunia, kemudian dia mati meninggal dunia. Maka gunakanlah pikiran kita untuk terus berpikir. Kalau kita terus mencari dunia ini dan dunia akan kita tinggalkan, artinya apa? Ada hal yang lain yang perlu kita cari yang terus membuat kita itu baka itu kekal dengan amal ibadah ini. Apa itu? Kita beribadah, kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah. Yang sedekah itu tapi dengan syarat, ya, syarat-syarat tertentu. Tidak boleh tidak boleh ria dan lain sebagainya. Jadi walaupun sedikit akan diberikan nilai yang luar biasa oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada unsur-unsur ria. Tidak ada unsur-unsur ujub. Tidak ada unsur-unsur sum'ah. Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cari, Pak. Ini ketika salah apa? Ini mau cari nilai, makanya harus khusyuk. Kalau ingin cari nilai, maka harus khusyuk dan fokus. Kalau tidak akan dapat nilai. Jadi akan dapat apa? Ya, capek saja. Seperti orang puasa. Orang puasa yang mencari nilai, dia bukan menahan lapar dan haus saja. Kalau orang yang menahan lapar dan haus saja, yang dia dapat cuma lapar dan haus saja. Tetapi dia ingin mencari nilai, baik rugi atau puasanya. Jangan rugi puasa, maka dia cari nilai. Bagaimana caranya?
dia menjaga tangannya, menjaga anggota tubuhnya. Ini nilai level-level pertamanya. Selanjutnya level selanjutnya paling tinggi, dia menjaga hatinya juga. Baik dengki ke kau, baik kuai ke kau. Yang membuat kita susah itu hati kita sendiri. Draw katanya apa? Yang membuat kita susah, kenapa susah selama ini? Hati kita sendiri. Yang pertama mungkin gara-gara suudzon kepada orang lain. Yang suudzon pada orang lain, yang tipulan bino jika kajih kabengeh ke dunia kanyo. Yang hati padahal dia tidak marah sedikit pun sama kita. Karena suudzon mentang katanya. Maka ketika kita melihat dia selalu susah kita. Yang membuat susahkan diri kita sendiri, Pak. Yang membuat masalahkan diri kita sendiri, Pak. Yang membuat susah, membuat masalah dan lain sebagainya diri kita sendiri, Pak. Coba jalani saja hidup itu. Kita patuh dan taat pada perintah Allah. Jangan suudzon sama orang lain, cuma husnuzan sama orang lain. Omah hanaijak rumah lun kan? Mungkin anak sakit, ya tenang jiwa, Pak. Omah hanagejak rumah lun mungkin buat tengah jalan bocor bahan kendaraan, ya Pak. Jadi hati tenang. Nyohan hanak memang sengaja hanaijak rumah lun. Memang sengaja hanaijak. Nyo acara kali tak pegah hanaijak memang bibit draw lagi nya. Tengok ketika ketemu sama bapak itu mekro sampai muka. Nya bapak yang baru. Mah hanagejak ya. Tengok merpolak memang hanagejak memang lagi yang draw lagi nya. Padahal hanak Pak. Gara-gara itu katanya kena susah dengan susah mandung susah nya. Nyo karena kai tampilnya cuat dalun tu yang tu pula. Kan susah dalam tanya Pak. Cuma suudzon sama orang lain. Ya seperti kita ceritakan tentang pencuri 7 Pak. Kan tidak ada suudzon sama pencuri itu. Dia husnuzan sama pencuri itu. Nyo pencuri itu dia masuk ke rumah minta makanan. Ketika habis minta makanan kai culok jaro lampu Pak. Kata pencuri tak laki makanan ale Pak. Pencuri 7 Pak. Kita kan sudah lapar ini mau mencuri Pak. Kita ketok pintu dulu, kita makan dulu. Nanti habis makan baru mencuri Pak. Rupanya setelah dia masuk ke rumah itu, ya kita mau lah rumahnya. Kami ini para ulama ya. Nyo kamu ulama nak tujuh ulama, sudah malam perjalanan sudah ni kami lapar sekali. Maka senang sekali yang punya rumah. Dia husnudzan ummah kata ulama, ya Allah rumah lu, ya Allah. Berkah rumah lu, ya Allah, berkah rumah lu. Dia siapkan makanan terbaik dia siapkan. Kenapa? Yang datang ulama ya, Pak. Kemudian setelah mereka sedang makan itu, mereka lihat anak capi sakit, Pak. Cacat. Anaknya cacat tak bisa berjalan. Ditanya oleh pencuri tadi, itu siapa ini? Itu anak saya wahai ulama. Anak lun kah haji ijak dari ubud kah haji ijak. Oh, lagi nya. Akhirnya icalok puno disimpan nyo icalok ulama. Pencuri tadi karena dia sudah kenyang sekali, hana mungkin tak mencurnya. Tengok dah balik lah. Ya, akhirnya dia keluar, dia balik lagi malam besok. Rupanya karena dia yakin ulama icalok puno kejauhan ni uno. Uleh ni uno. Ya Allah ngemberkah jaro para ulama, ya Allah ulama-ulama 7-nya padahal pencuri 7 memang. Ngen jaro ulamanya supaya pikirlah aja sembuh ke. Besok pencuri tadi datang lagi. Rumahnya kadek. Tak pejuh lembu. Ketika mau makan nasi, pencuri ini takut melihat anak itu kok sudah bisa berjalan. Anak kamu kenapa sudah bisa berjalan? Oh begini para ulama. Nyo gara-gara icalok awak dron. Lu berdoa Allah berberkah. Mutat-tat awak yang langsung lari, Pak. Ya. Artinya apa? Ini gara-gara husnuzan pada orang lain. Mereka baik suudzon, Pak. Nya sedang duduk kedai kopinya, Paknya memang bakhil tak kerik tak. Udah pernah kerik ke kau, Pak? Husnuzan saja, Pak. Ya, mungkin gaknya hana peng orangnya, ya, Pak. Mungkin witnau. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.